Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang Gunung Uhud. Gunung Uhud adalah merupakan salah satu gunung yang sangat besar di kota Madinah. Gunung ini adalah gunung yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Hadza Uhudun huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini adalah Uhud, gunung yang cinta kepada kita dan juga kita juga cinta kepada dia. Subhanallah. Ini adalah gunung yang sangat spesial bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa gunung ini cinta kepada kami, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, ya, itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Uhud ini betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada gunung Uhud ini. Bahkan suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang berjalan, ya, mendaki ke gunung Uhud ini. Di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar, dan juga ada Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tiba-tiba gunung Uhud ini bergetar. Allahu akbar. Kenapa bergetar ini? Wallahu a'lam. Mungkin karena kecintaan Uhud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di atasnya, maka dia itu pun bergetar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uthbut Uhud." Diamlah wahai Uhud. Tenanglah wahai Uhud, jangan bergoyang, jangan bergetar. Fama 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yang ada di atas engkau sekarang ini wahai Uhud, ini adalah seorang nabi, seorang yang siddiq, dan dua orang yang akan mati syahid. Allahu akbar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allahu akbar. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Uhud, wahai Uhud, tenanglah, diamlah. Yang di atasmu ini adalah seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan ada siddiq. Allahu akbar. Orang yang sangat jujur, yang senantiasa membenarkan wahyu dari Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Abu Bakar radhiyallahu anhum. Maka disebut Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau mengatakan, dan dua orang yang akan mati syahid. Dan dua orang yang akan mati syahid. Ya, siapa itu? Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Padahal saat itu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan masih hidup. Tapi Rasulullah SAW sudah menyatakan mereka berdua akan mati syahid. Allahu akbar. Hadis ini menunjukkan tentang satu, keutamaan Uhud. Dua, tentang Nabi Muhammad SAW bahwa beliau seorang nabi. Yang ketiga, tentang keutamaan Abu Bakar bahwa beliau adalah as-siddiq, orang yang senantiasa membenarkan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Yang keempat, ini merupakan keutamaan Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Dan yang kelima, ini menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW. Allah beritahu kepada Rasulullah SAW bahwa Umar bin Khattab akan mati syahid, Utsman bin Affan akan mati syahid. Dan ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia ditusuk oleh seorang majusi, Abu Lu'lu'ah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah itu meninggal dunia dalam keadaan syahid. Demikian pula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau meninggal dunia karena dibunuh oleh kaum Khawarij yang waktu itu berdemo mengepung rumahnya Utsman bin Affan, membuat makar sampai mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam keadaan syahid. Allahu akbar. Hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Ada beberapa hal yang akan terjadi ke depan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada para sahabat. Dan tentunya itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari karangan beliau. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW itu tidak mengucapkan kata-kata dengan hawa nafsu keinginan dia. Tapi apa yang beliau ucapkan itu hakikatnya adalah wahyu dan yang diwahyukan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keutamaan Gunung Uhud ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, terutama Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya, dan semoga kita bisa mengikuti jejak mereka. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para sahabat khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.